بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال المؤلف: مسألة الناس الذين على الجبال أو في السهول wal imarat asyahiqah, orang-orang yang berada di atas pegunungan atau di bukit atau di gedung-gedung yang tinggi, kullun minhum lahu hukmuhu, masing-masing mereka memiliki hukum tersendiri. Maksudnya berkaitan dengan orang yang domisili atau tinggal di dataran yang tinggi, di tempat yang tinggi. Mereka memiliki hukum tersendiri. Faman ghabat anhu syamsu halalahul fitru, maka barang siapa yang matahari itu hilang, tenggelam dari dia, maka halal baginya al-fitru, berbuka. Waman la fala, siapa yang tidak hilang baginya matahari maka tidak halal. Misalkan seseorang berada di puncak bukit dengan ketinggian 5 km misalkan, 5.000 meter. Dia berada di puncak bukit itu tadi, dia melihat matahari. Bagi orang yang di bawah, itu matahari sudah tenggelam dan tidak terlihat. Namun bagi dia yang di atas, itu kelihatan. Ini secara teori ya. Disebutkan di ta'liq itu yang mungkin kita baca ya. As-shaim waqtal ghurub la yakhlu min halain. Orang yang berpuasa pada waktu al-ghurub, waktu terbenamnya matahari, tidak lepas dari dua kondisi, dua keadaan. Al-ula, kondisi yang pertama, ayyakuna fi makanin yatamakkanu fihi min ru'yati ghurubis syamsi khalfal ufuq. Kondisi yang pertama, dia berada di suatu tempat yang masih memungkinkan melihat terbenamnya matahari di belakang ufuk. Matahari terbenam di belakang ufuk tersebut, masih kelihatan. Tempat yang bagaimana ini? Ya tanah lapang, gurun seperti itu, atau pantai. Ka'ayyakuna fis sahra, seperti kondisi orang yang berada di sahra. Sahra itu tanah lapang. Au fadha, iya, sama juga ya. Cuman bedanya sahra itu gurun pasir, fadha itu ya tanah lapang biasa, tapi semakna. Intinya tidak ada pohon-pohonan. Minal ard, dari bagian bumi.
Jelas ya, beda sahra. Sahra itu padang pasir. Kalau fadha itu tanah lapang. Aw ala ru'usil jibal, atau orang yang berada di puncak-puncak pegunungan. Aw fi makanin murtafi'in yatamakkanu minhu min ru'yati syamsi wa hiya taghibu 'anil afaq atau 'anil ufuq. Atau dia berada di suatu tempat yang tinggi, misalkan menara, gedung yang tinggi sekali, yang masih memungkinkan bagi dia untuk melihat matahari terbenam di ufuk. Jelas ya? Kondisi pertama, dia berada di tempat yang tinggi atau berada di tempat yang datar dan dia memungkinkan melihat matahari terbenam. Nah, kondisi yang seperti ini, fa fi hadhil hal yuftir inda ghiyabi kamilin qursis syamsi. Maka dia pada kondisi seperti ini berbuka ketika hilangnya atau terbenamnya seluruh qursis syamsi, seluruh lingkaran matahari tadi. Paham ya gambarnya? Matahari itu kan kelihatan bulat. Kapan dia berbukanya? Betul-betul seluruh bulatan tadi terbenam. Misalkan kalau antum di pantai, nah, kalau pengen lihat betul-betul enak lihatnya ini tadi, itu bagusnya di pantai. Itu pun pantai yang matahari terbenam ya. Kalau pantai yang matahari terbit, ya tidak kelihatan. Antum berada di pantai yang matahari terbenam. Mungkin ya di bagian barat Indonesia, pantai yang terbenam itu mataharinya. Qala An-Nawawi, berkata An-Nawawi, wal i'tibaru suqutu qursiha bikamalihi. Al-i'tibar, yang menjadi i'tibar, patokan, menjadi dasar adalah suqutu qursiha, jatuhnya atau terbenamnya lingkaran matahari tadi bikamalihi, secara sempurna. Wa dzalika dhahirun fis sahra, yang demikian itu zahir, nampak jelas sekali tatkala di sahra, ketika berada di sahra, berada di tanah lapang. Intaha minal majmu', selesai dari kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jelas ya? Kemudian asaniya, kondisi yang kedua, ayyakuna fi makanin yata'azzaru fihi ru'yatu ghiyabis syamsi khalfal ufuq. Kondisi kedua, dia berada di tempat yang yata'azzar fihi, yang susah, tidak memungkinkan pada tempat itu dia melihat terbenamnya matahari di belakang ufuk. Imma likaunihi min sukkanil mudun, mungkin bisa jadi karena kondisi dia termasuk orang yang domisili di suatu kota mudun, ya. Haitsu tahulul abniyah bainahu wa baina ru'yatil ufuq, yang mana bangunan-bangunan tersebut menghalangi antara dia dan antara melihat ke ufuk. Auli wujudihi fi makanin munkhafid,
atau karena dianya berada di tempat yang rendah, kalwadian, seperti perlembahan, auli wujudi jibal, atau dikarenakan adanya gunung-gunung, tahulu bainahu baina ru'yati syams wa ghairihi, yang menghalangi antara dia dan ru'yah matahari tersebut. Atau di dataran tapi banyak pohon. Jelas ya? Untuk jenis yang pertama, itu di zaman Nabi memungkinkan tidak terlihat. Memungkinkan ya. Kota Madinah belum ada gedung-gedung seperti sekarang ini, bisa dilihat. Kalau kita berada di suatu lapangan, ya kota Madinah dulu sangat memungkinkan bisa melihat matahari terbenam. Jangankan di Madinah, di zaman sekarang, di tempat-tempat yang lapang, di wilayah gurun, ya masih memungkinkan untuk melihat matahari terbenam. Namun untuk kita di Indonesia rata-rata berada pada kondisi yang kedua ini tadi. Apalagi di zaman sekarang, kita terhalangi oleh bangunan-bangunan tinggi atau pohon. Nah, bagaimana kondisi yang seperti ini? Fa fi hadhil hal la yahillu lahul fitru. Maka kalau pada kondisi seperti ini, tidak halal, tidak boleh bagi dia al-fitru, batalkan puasa, bimujarradi ghiyabis syamsi an-nadhirihi. Tidak boleh bagi dia membatalkan puasa dengan semata-mata terbenamnya matahari an-nadhirih, dari orang yang melihatnya. Difahami? Sudah tidak kelihatan Ustadz. Yo, masalahnya tidak kelihatan karena terhalang gedung PTC. Ya enggak? Difahami? Kalau seperti ini, terbenam matahari, terbenam. Cuma masalahnya kehalangan pohon. Ya. Li'annaha qad taghib an ainaihi. Kenapa? Dikarenakan terkadang dia tenggelam, terhalangi dari kedua matanya, walakinnaha lam tagrub ba'du, akan tetapi belum terbenam. Nah, ini juga mungkin kalau berada di gedung yang tinggi, coba antum kalau pengen pembuktian, tapi wallahu alam masih bisa apa enggak juga cek di gedung tertinggi kota Palembang ini. Apa hotel yang paling tinggi, Dok? Nah, untuk naik hotel yang paling tinggi, paling dak. Masjid kita masih belum. Itu nah. Hotel yang tertinggi kayaknya di Transmart itu apa namanya? Dezuri kan? Nah, mungkin Dezuri itu. Mungkin sih. Kalau masih kurang tinggi, Sutet itu. Kayaknya itu kalau hotel mungkin itu Dezuri itu. Cobalah kalau siapa tahu ada acara buka bersama untuk memastikan valid bener enggak yang terbenamnya matahari itu, mungkin bisa lihat di situ. Kalau pun kejingokan, kalau sih. Tapi Allah alam. Kemudian fa fi hadhil li'annaha qad taghibu an 'ainaihi walakinnaha lam taghrub ba'du bisababi ikhtifaiha khalfal abniyah. Dikarenakan kenapa tidak boleh berbuka tadi? Dikarenakan bisa jadi dia hilang dari pandangan kedua mata orang yang melihat, namun hakikatnya belum terbenam. Dengan sebab apa? Ikhtifaiha khalfal abniyah, dikarenakan tersamarkan atau terhalangi di belakang bangunan. Fa fi hadhil hala yumkinu al-istidlal ala ghurubiha. Namun pada kondisi seperti ini masih memungkinkan untuk berdalil ya, akan terbenamnya matahari tersebut, dalam artian menjadikan alasan terbenamnya matahari tersebut biikhtifai asy'atiha, yaitu dengan bentuk meredupnya suara cahayanya tadi, asy'atiha itu cahaya meredup.
allati takunu 'alal judran al-'aliyah, yang ada pada dinding-dinding yang tinggi atau bangunan yang tinggi. Dilihat di gedung-gedung tuh enggak ada lagi cahaya. Au bi iqbalil lail min jihatil masyriq, atau dengan bentuk datangnya malam dari arah timur. Kalau matahari terbenamnya di barat kan berarti kan gelapnya di mana? Timur kan. Nah, in amkana ru'yatu dzalik, kalau memungkinkan masih bisa melakukan ru'yah malam dari arah timur. Bagaimana melihatnya? Yaitu tadi. Tapi ya sesuatu yang tidak memungkinkan juga kalau kita di bangunan seperti ini kan. Jadi ketika matahari terbenam di barat, itu pastikan di timur itu gelap. Ya kan? Nah, itu pun tidak memungkinkan bagi kita sekarang ini karena masih terhalangi kan. Wal maksud bi iqbalil lail huwa zuhuru dzulmatil lail fis sama' min jihatil masyriq. Yang dimaksud di situ adalah, yang dimaksud dengan datangnya malam yaitu nampaknya gelapnya malam di langit dari arah timur. Walaisal maksud intishar adz-dzulma fis sama'i kulliha. Namun bukan yang dimaksud adalah tersebarnya kegelapan di langit secara merata. Fa inna dzalika yakunu ba'da ghurubi syamsi bimuddatin. Karena kan kalau gelap secara merata itu terjadi setelah terbenamnya matahari beberapa saat. Jelas? Qala an-Nawawi rahimahullah, amma fil umran, adapun fil umran itu bangunan-bangunan, gedung-gedung artinya. Wa kulalil jibal, dan puncak-puncak bukit. Fali'atibar, bi alla yura syai'un min syu'a'iha 'alal judran wa kulal al-jibal. Maka yang menjadi patokan, kata An-Nawawi, yaitu tatkala tidak terlihat sedikit pun dari cahaya tersebut pada dinding-dinding bangunan, wa kulal al-jibal, dan pada dinding-dinding bukit tadilah. Jadi tidak kelihatan cahaya. Kalau misalkan kita lihat di gedung, tidak ada lagi cahaya yang memantulkan di gedung tadi. Biasanya disertai bayangan ya. Kalau tidak terlihat lagi bayangan, tidak terlihat lagi cahaya, masih ada bayangan, sudah merata, menggelap. Itu berarti sudah tenggelam total. Atau kalau di bukit tadi bisa dilihat dari dasar bukit atau puncaknya bukit tadi, dilihat ada cahaya masih menyinari apa enggak lagi. Wa yuqbilu dzulam minal masyriq, dan gelap tadi datang dari arah timur. Wa qala fil fawaqi ad-dawani, syarah risalah al-Qayrawani, ta'lif Ahmad ibn Gunaim an-Nafrawi, disebutkan maka karaul musannif min anna waqtal maghrib. Apa yang disebutkan musannif? Bahwasanya waktu maghrib adalah ghurubus syamsi. Al-Qayrawani itu Maliki. Mereka menyebutnya Maliki as-Saghir. Innama huwa binisbah liman yakunu fi ru'usil jibal. Adapun yang disebutkan oleh musannif bahwasanya waktu maghrib itu adalah terbenamnya matahari, itu kalau ditinjau dinisbatkan kepada orang yang berada di pada puncak-puncak bukit, au fi falatin minal ardi, atau berada di tanah lapang. Wa amma man yakunu khalfal jibal, adapun orang yang berada di balik bukit, fala yu'awwilu ala ghurubis syamsi, maka dia jangan menjadikan rujukannya awwala yu'awwil itu menjadikan patokan atau rujukan ala ghurubis syamsi, ya, pada terbenamnya matahari, pada tidak terlihatnya matahari. Sebab kenapa? Ya, tidak terlihatnya matahari atau terbenamnya matahari bagi orang yang di balik tembok itu tidak
tidak menunjukkan bahwasanya matahari terbenam secara hakiki. Kan terbenam menurut pandangan dia. Wa inna ma yu'awilu ala akibalil zulama atau zulma min jihatil masyriq. Namun dia menjadikan rujukan pada datangnya gelap berupa malam dari arah timur. Fa idza zaharat, kalau gelapnya sudah datang, kana dalilan ala maghribiha fa yusalli wa yuftir. Maka itu menunjukkan petunjuk bagi kita akan tenggelamnya matahari sehingga dia boleh sholat dan berbuka. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata Ibnu Daqiq Al-Aid. Ibnu Daqiq Al-Aid beliau mengatakan wal amakin takhtalif. Yang namanya tempat itu berbeda-beda. Fama kana minha fihi ha'il baina ar-ra'i wa baina qursi syamsi lam yaktafi bi ghaibubati al-kursi alal anil ayun. Maka bagi yang kondisinya dia berada di suatu tempat yang ada penghalang antara orang yang melihat dan antara lingkaran matahari, maka dia tidak mencukupkan dengan terbenamnya lingkaran pada pandangan mata dia. Jelas ya, kata Ibnu Daqiq Al-Aid, bagi orang yang berada di suatu tempat dia terhalangi antara pandangan dia dengan lingkaran matahari, maka tidak mencukupkan dengan terbenamnya lingkaran. Kenapa? Bisa jadi terbenamnya lingkaran dari pandangan dia sebenarnya hakikatnya belum terbenam dari ufuk. Jelas? Wa yustadallu ala ghurubiha bi tulu'il lail minal masyriq. Namun dia menjadikan patokan akan terbenamnya matahari itu dengan munculnya malam dari arah timur. Jelas? Wa qala al-Hattab fi Mawahibil Jalil. Berkata Al-Hattab dalam Mawahibul Jalil, huwa Maliki, mazhabnya Maliki, wasmuhu Abu Abdullah Muhammad ibnu Abdurrahman Al-Maghribi al-ma'ruf bil Khattab. Al-Khattab ya. Wa waqtul maghrib, waktu maghrib adalah idza ghaba qursus syamsi, apabila sudah terbenam hilang lingkaran matahari, bimaudhi'in la jibala fihi, di tempat yang tidak ada pegunungan. Fa amma maudhi'un taghrubu fihi khalfal jibah, adapun tempat yang terbenam padanya khalfa jibal, di belakang jibal, di belakang bukit, fayungdharu ila jihatil masyriq, dia melihat ke arah timur. Fa idza tala'at adh-dhulma kana dalilan ala maghribi syamsi, kalau seandainya muncul kegelapan tersebut, maka itu bisa dijadikan argumentasi akan terbenamnya matahari. Wa yadullu li hadzal hadits as-sabiq, ya, dan yang menunjukkan akan hal ini atau menunjukkan akan argumentasi yang sebelumnya itu, apa sih dalilnya? Kita yang jadi patokan adalah munculnya malam tatkala tidak terlihat matahari terbenam. Jelas? Faham Nazin? Di sini kan pembahasan kita, kalau seandainya matahari itu tidak terlihat terbenamnya, maka yang menjadikan patokan bagi kita dalam buka puasa adalah maji'ul lail, datangnya malam. Apa dalilnya? Yaitu hadisnya. Al-hadis, idza aqbala al-lailu min hauna, apabila malam datang dari arah sini, ai jihatul masyriq, arah timur. Wa adbaron nahar min hauna, dan siang datang dari arah sini, ai min jihatil maghrib, dari arah barat. Wa gharabatis syamsu, dan matahari terbenam, faqad aftara as-shaim, maka sungguh orang yang berpuasa tersebut telah berbuka. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi, ahadu hadhil asya' yatadhamman baqiyatuha atau ya baqiyataha, salah satu dari perkara-perkara ini mengandung ya bagian yang lainnya. Id la yuqbilul lail illa idza adbara nahar. Kenapa? Dikarenakan tidak mungkin malam itu bisa datang kecuali siang udah pergi. Difahami? Anda ulangi hadis menyebutkan apa? Idza aqbala lailu min hahuna. Kalau malam datang dari arah sini, dari arah mana? Min jihati al-masyriq, dari arah timur. Wa adbaron nahar min hahuna, dan siang pergi dari arah sini,
Dari arah mana? Ai jihatul maghrib. Maksudnya gini, mana timur kita? Sana ya, maghrib. Rasul mengatakan, kalau malam datang dari arah sini dan siang datang dari arah sini, faqad aftara shaim. Difahami? Orang yang berpuasa telah masuk waktu berbuka. Difahami jelas ya? Kenapa? Karena malam datangnya dari arah timur, sedangkan siang matahari dari arah mana? Barat. Jelas kan? Siang itu patokannya matahari, malam patokannya apa? Munculnya gelap. Jelas ya? Makanya kata Imam Al-Qurtubi, salah satu dari perkara ini tadi apa? Siang dan malam mengandung ya bagian yang lainnya. Kenapa? Apabila malam itu datang, atau tidaklah malam itu datang illa idza adbaron nahar, melainkan terkala siang pergi. Wala yudbirun nahar illa idza gharabatis syamsu. Dan malam atau siang tidak akan datang melainkan tatkala apa? Terbenamnya wala yudbirun nahar, afan. Wala yudbirun nahar, dan malam siang itu tidaklah hilang, tidak pergi. Adbaro yudbiru itu pergi. Illa idza gharabatis syamsu, melainkan tatkala kapan? Tatkala matahari terbenam. Jelas ya? Perginya siang, hilangnya siang, atau kaburnya siang kapan? Ketika matahari terbenam. Walakinnahu qad la yattafiq musyahadatu ainil ghurub. Akan tetapi terkadang tidak bisa berbarengan menyaksikan bentuk tenggelamnya. Difahami? Terkadang nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena terhalangi oleh gedung, terhalangi oleh pohon-pohon, bukit-bukit. Wa yushahidu hujumaz zalama hatta yatayaqqan al-ghurub bidzalik. Namun dia bisa menyaksikan kedatangan malam sehingga dia betul-betul yakin akan tenggelamnya matahari tersebut. Bidzalik, dengan datangnya malam. Fayahilul iftar, maka boleh bagi dia membatalkan puasa. Difahami? Nah, di sini bisa dijadikan patokan juga sih sebenarnya. Antum lihat nantinya kalau matahari itu sudah terbenam, antum lihat aja di situ nanti. Dari arah terbitnya matahari, kalau di sana sudah terlihat gelap, ya matahari sudah terbenam. Tapi kalau masih ada cahaya-cahaya sedikit, berarti matahari belum terbenam. Mas'alatun. Masih ada ya? Masih ada itu. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, qala al-ulama, para ulama menyatakan, kullu wahidin min hadhihi tsalatsa yatadamman al-akharain wa yulazimuhuma. Kata para ulama menyatakan, masing-masing dari tiga perkara ini mengandung dua perkara yang lainnya. Wa yulazimuhuma. Dan senantiasa berbarengan ya. Wa inna ma jama'a bainaha. Namun Rasul mengumpulkan antara tiga perkara tersebut li'annahu qad yakunu fi wadin wa nahwihi. Kenapa? Dikarenakan bisa jadi dia berada di suatu lembah atau yang semisalnya, bihaitsu la yushahidu ghurubasy syamsi. Dari sisi dia tidak menyaksikan terbenamnya matahari, faya'tamidu iqbaladh dhalam wa idbarad diya. Sehingga dia menjadikan patokan atau sandaran iqbaladh dhalam, datangnya kegelapan dan hilangnya cahaya. Lihat syarah Sahih Muslim. Qala Ibnu Daqiq Al-Aid, berkata Ibnu Daqiq Al-Aid, al-iqbal wal idbar mutalaziman. Datang dan pergi itu mutalaziman, sesuatu yang pasti talazum. Apa iqbal? Iqbalul lail, datangnya malam, wa idbarun nahar,
ai iqbalul lail wa idbarun nahar. Wa qad yakunu ahaduhuma azharil ain fi ba'dil mawadi. Terkadang salah satu dari keduanya itu lebih nampak bagi pandangan mata pada sebagian tempat, wilayah. Misalnya apa? Terbenamnya nampak jelas kelihatan pada sebagian tempat. Fa yustadallu bidzahir 'alal khafi. Maka bisa kita berdalil dengan sesuatu yang zahir terhadap sesuatu yang samar. Kama law kana fi jihatil maghrib ma yasturul basar an idrakil ghurub. Sebagaimana misalkan di arah maghrib barat ada sesuatu yang menghalangi pandangan dari menangkap keterbenaman matahari tersebut. Wa kana al-masyriq barizan zahiran. Sedangkan timur nampak jelas. Wah, gimana kalau kita ini tidak mungkin ya? Sama saja barat sama timur ya, Pak nih. Karena pohon semua. Fa yustadallu bi tulu'il lail ala ghurubi syamsi. Maka bisa antum jadikan atau berdalil dengan munculnya malam akan terbenamnya matahari. Difahami? Jelas? Ya. Jadi kata Ibnu Daqiq Al-Aid, ya malam itu datangnya malam, hilangnya siang, perginya siang itu mutalaziman. Kalau siang hilang pasti datang malam. Datang malam pasti siang hilang. Datangnya siang, hilangnya malam. Ya. Namun kalau kata beliau, kalau seandainya tersamarkan salah satunya, tersamarkan salah satunya, maka bisa berdalil dengan salah satunya. Misalnya gini, tersamarkan terbenamnya matahari karena ada gedung, ada pohon. Nah, kalau seandainya di sebelah timur tadi, barizan zahiran, nampak jelas, maka bisa dijadikan dalil gelapnya sebelah timur itu petanda terbenamnya matahari sebelah barat. Jelas? Ya. Mas'alatun. Lanjut. Besok pagi masih insyaallah. Besok pagi masih kita lanjutkan. Ya. Mas'alatun. Masalah hukmu man jama'a fi nahari Ramadan. Hukum orang yang jima di siang hari Ramadan. Hari ini tanggal merah hari apa nih? Tanggal merah hari ini hari apa? Oh, nyepi. Nah, kira tanggal merahnya nak nyambut Ramadan. Bukan nyepi. Nyambut Ramadan karena memang nyepi. Duo tanggal merah itu kan. Hari ini sampai besok. Oh, nah salah paham berarti. Anak kira tanggal merah itu, anak jenggot merah baik kan? Anak kira ini tuh perkiraan 30 Sya'ban di pemerintah, besok itu awal Ramadan. Biasanya kan tanggal merah itu kan, kalau lebaran itu kan duo kan. Misalkan 21, 22. Itu kan tanggal perkiraan kan. Nah, biasanya kalau lah jatuhnya lebaran di hari kedua, biasanya ittifaq. Ya enggak? Kalau kalender itu misalkan 21, 20 atau 20, 21, biasanya ketetapan tanggal 21 di hari kedua tanggal merahnya biasanya ittifaq antara Muhammadiyah sama ketetapan pemerintah. Anak kira nama mama seperti itu. Ternyata ini nyepi, bukan ada hubungan dengan ikmalus Sya'ban. Nah, kalau Saudi Arabia sekarang udah Sya'ban. Besok itu mereka Ramadan, awal Ramadan. Indonesia nampaknya sama sih. Ya enggak? Lanjut ya. Hukum man jama'a fi nahari Ramadan. Hukum orang yang berjima di siang hari Ramadan. Al-jima' min mufattiratis shaim. Jima termasuk pembatal puasa. Wa daliluhu al-kitab was sunnah wal ijma'. Dalilnya Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Ammal kitab fa qauluhu ta'ala. Adapun dalil dari Al-Qur'an yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Adapun sekarang gaulilah
istri-istri kalian tersebut, dan carilah oleh kalian apa yang Allah telah rezekikan untuk kalian, telah takdirkan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian al khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswadi minal fajar, dari benang hitam berupa waktu fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa tersebut ilal lail. Bertanya dulu, Nasin, mana Kurnia? Pikir. Ya. Ila di situ apa maknanya? Ila. Summa atimmus siyama ilal lail. Ila di situ bermakna apa? Pertanyaan anak gini, anak kerucutkan saja. Ila di situ bermakna hatta atau bermakna ma'a? Itu pertanyaan. Summa yazidukum quwwatan ila quwwatikum wa aydiyakum ilal marafiqi. Antum ingat enggak dulu pembahasan kita wudhu dulu ketika bahas ayat wamsahu bi ru'usikum wa aydiyakum ilal waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa aydiyakum ilal marafiqi. Di antara dalil terjadi khilaf apa makna wa aydiyakum ilal marafiqi. Ila di situ makna ma'a atau bermakna hatta, ya. Ya. Di antaranya berdalil dengan hadis ini, dengan ayat ini tadi. Nah, kira-kira ila di sini ma'a atau hatta? Beda, apa letak bedanya ma'a sama hatta? Kalau hatta dia berhenti sampai malam. Kalau ma'a berarti ikut puasa di malam hari. Pertanyaan untuk antum. Hatta. Nah, itu. Maknanya hatta lail, ya, sampai malam berhenti. Sehingga bermakna lil ghayah, puncaknya di malam. Kalau wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, ma'a, ya. Faedah seperti itu diingat baik-baik, ya. Sebagaimana kata orang penyair itu, innamas sailu bijtima'in nuqat, ya. Banjir itu awalnya apa? Rintik, bukan? Rintik, ikhwan. Semuanya sama saja, ikhwan, ya. Mau kita belajar di Jamiah Islamiyah, mau belajar di Yaman, kalau jarang membaca, jarang mutola'ah, ilmu akan lewat. Jadi banyak-banyak murajaah, ya. Wa amma sunnah fa sayati hadits Abi Hurairah fi sahihain. Apa dalil yang menunjukkan ayat itu? Puasa jima pembatal puasa pada lafaz fal ana bashiruhunna. Sekarang baru boleh. Berarti kalau siang tidak boleh. Wa amal ijma' fa huwa munaqidun ala annahu mufattirun. Adapun ijma' itu sudah terjadi bahwasanya jima membatalkan puasa. Walakin laisa hadza 'alal umum bal la budda min syurutin. Akan tetapi jima dikatakan pembatal puasa tidak secara umum, bahkan harus terpenuhi syarat. Jima dikatakan pembatal puasa kalau terpenuhi syarat. Asyaratul awal, syarat yang pertama, ayyakuna mimman yalzamuhu as-saum. Dia termasuk orang yang memang harus berpuasa.
Fa in kana mimman la yalzamuhu as-saumu, kalau dia termasuk orang yang bukan atau tidak harus berpuasa, kasagir, seperti anak kecil, fa innahu la qada'a alaihi wa la kaffarah, maka tidak ada qada dan tidak ada kaffarah bagi dia. Jelas? Jelas ya? Siapa contohnya? Musafir. Ya enggak? Orang yang alaman yalzamu as-saum. Pada siapa puasa itu wajib? Yang pertama muslim. Yang kedua baligh. Yang ketiga akil. Yang keempat qadir. Yang kelima muqim. Ya benar? Asy-syartu tsani alla yakuna hunaka muskitun lis-shaum. Di sana tidak ada pembatal atau penggugur puasa. Kama law kana fi safarin wa shaim. Seperti tatkala dia seorang musafir dalam keadaan berpuasa. Darli mudik bermotor misalkan, musafir kan tidak wajib puasa. Tapi ya jangan sembarang pula, timbalkan semak-semak antum. Ya sewa kamar gitu loh, sampai Prabu Muli kan antum cari penginapan. Fajama'a zaujatahu, lalu dia menggauli istrinya. Fa innahu la itsma alaihi wala kaffara, tidak dosa bagi dia, tidak ada kafarah juga. Wa inna ma'alil qadha, dia mengqadha saja. Qadha shaum, karena puasa batal ya maka dia mengqadha. Wa inna ma'alil qadha'u faqat, dia cukup mengqadha saja ya. Bi qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fama wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang kondisinya maridhan, sedang sakit atau dalam suatu perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain. Wa mithalun akhar, contoh yang lain, rajulun maridin atau rajulun maridun shaimun wa huwa mimman yubahu lahul fitru bil marad. Orang yang sakit namun dia berpuasa, dan dia termasuk orang yang dibolehkan untuk membatalkan puasa. Demam, lakinnahu takallafa wa shoma, akan tetapi dia memaksakan diri dan berpuasa ya, dan demam tapi masih mau paksakan puasa. Tsumma jama'a zaujatahu, kemudian menggauli istrinya. Ini kebangetan, sudah demam ya enggak? Seperti itu pula. Fala kaffarata alaihi, sebenarnya tidak ada kafarah bagi dia. Li'annahu mimman yahillu lahul fitru, karena dia termasuk orang yang memang halal untuk buka puasa. Asyartu tsalis, syarat yang ketiga, ayakuna fi qubulin, itu bacanya kubul, dilakukan fi qubul, au fi duburin, atau di dubur. Difahami? Sama saja, kubul, dubur. Kubul halal, dubur haram ya, dubur haram. Fa'alahil qadha wal kafarah, maka kewajiban dia cuman adalah qadha dan kafarah. Wal kubul yashmal al halal wal haram, kubul itu mencakup yang halal dan yang haram. Difahami? Falau zana, kalau seandainya dia berzina, fahuwa kama lau jama'a fi farjin halalin. Kalau seandainya dia berzina, maka sama seperti kalau seandainya dia berhubungan badan pada kemalu yang halal. Wal jima' fid dubur ghairu jaiz, jima' di dubur tidak boleh. Lakinnal ulama yadhkurunal masail bi qat'in nadhar an kauniha halalan aw haraman. Akan tetapi para ulama menyebutkan masalah-masalah seperti ini itu dengan tanpa melihat dari kondisi dia halal atau haram. Difahami? Sama seperti musafir ya ikhwan. Musafir itu boleh mengqasar bi qat'in nadhar an kaunis safar halalan aw haraman. Difahami? Safar mau kemana? Mau maling kemana? Morainim. Mau maling ke Morainim, tapi sampai Prabu Muli sholat dia kosor
Kok boleh qasar? Boleh. Tapi kan kita mau maling, nggak apa-apa. Itu pendapat mayoritas para ulama, tidak masalah, diperbolehkan mengqasar. Baik safarnya karena halal untuk dagang atau untuk maling. Itu dibahas para ulama, tidak masalah. Nama kemarin Anda menyebutkan berarti narkoba tidak batal. Waktu ngajari ikhwan di Talang Jambi, kan bukan mughazziyah ketika ditusukkan, kan sesuatu yang disuntikkan, al-ibr yang batal itu kan ibr mughazziyah, suntikan yang nutrisi. Kalau dia bukan nutrisi kan tidak batal. Kata ikhwan, menung narkoba Ustaz, mana ada pula yang puasa, kamu puasa berarti dia olah taubat itu tadi. Secara hukum memang tidak batal, iya enggak? Kan yang batal itu kan suntikan, misalkan vaksin batal tidak puasa? Tidak batal. Obat yang disuntikan itu tidak batal. Antibiotik misalkan, apa antiserum ya, untuk racun misalkan, racun apa? Ular itu ada juga kan? Kalau dipatuk ular, anti bisa ular kan ada dok ya? Nah itu tadi. Masuk juga mungkin suntikan rabies, misalkan di bulan Ramadan. Ada yang digigit anjing, kan disuntik dengan apa? Antivirus itu dok ya? Anti rabies itu kan tidak batal puasa. Selagi dia bukan nutrisi. Nah, narkoba itu secara hukum batal tidak puasa? Tidak batal, maksudnya yang suntikan, bukan yang dimasukkan di mulut, yang disuntik. Tapi secara kenyataan, zaki nggak pernah naik pojok itu. Jangan naik. Suruh ini nak puasa, hati asuransi nyampak situ. Kayak jadi contoh benar apa? Orang yang dapat uzur untuk tidak berpuasa gara-gara nyampak. Difahami jelas ya. Jadi pembahasan kita ini bukan pembahasan halal haramnya, tapi pembahasan batal atau tidak. Kata beliau wa 'alail qadha, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kewajibannya mengqadha. Kenapa? Li'annahu afsada shaumahu al-wajib falazimahu al-qadha. Dikarenakan dia telah merusak puasanya yang wajib tersebut, maka harus bagi dia mengqadha. Kas-shalah, seperti salat. Wa hadza huwa alladhi 'alaihi jumhur ahli ilmi. Ini pendapat jumhur ahlul ilmi. Oh, itu pendapat jumhur ya. Pendapat jumhur. Antum perhatikan di sini. Ini Anda enggak baca panjang lebar sih sebenarnya, tapi kita dari sini saja ya. Ada faedah ini. Ini kan pembahasan kita puasa ya. Kata beliau, kalau seandainya pembahasan kita tadi wal jima' fid dubur ghairu jaizin, lakinnal ulama yadhkuruna al masail bi qat'in nadhar an kauniha halalan aw haraman. Jima' di dubur tidak boleh. Akan tetapi para ulama menyebutkan permasalahan yang ada ini dengan tanpa melihat kondisinya halal atau haram. Wa 'alail qadha, dan kewajiban bagi dia mengqadha. Mengqadha itu yang mana? Bagi orang yang menjimai istrinya dengan sengaja. Jadi dia kena kafarah, dia kena qadha. Kemarin ingat Umdatul Fiqh itu ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan hadis lafaz hadis Abu Hurairah yang panjang itu, ada lafaz menyebutkan apa? Falyaqdi makanahu, gantilah puasa tersebut. Jadi kalau gantilah puasa berapa? 60 plus 1 jadi 61. Nah, kata beliau, ini faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin, alihil qadha li'annahu afsada saumahu al-wajib. Kewajiban dia mengqadha karena dia telah membatalkan puasanya yang wajib. Falazimahu al-qadha kas-shalah, maka harus dia mengqadha puasa kas-shalah, seperti sholat juga. Berarti sengaja meninggalkan sholat mengqadha. Ini yang difahami zahirnya Syekh Ibnu Utsaimin ini faedah beliau ya. Nah, wa hadza huwa alladhi 'alaihi jumhur ahli ilmi.
Ini pendapat jumhur ahlul ilmi. Namun wadhaba ba'dul ulama, sebagian para ulama berpendapat ila anna man afsada saumahu amidan biduni udhrin, siapa yang merusak atau membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa udzur, fala qada'a alaihi, tidak ada qada atasnya, walaisa adamul qada takhfifan, lakinnahu la yanfa'uhu al-qada. Namun ya ikhwan, tidak diwajibkan bagi dia qada itu bukan sebagai bentuk takhfif. Akan tetapi apa? Lakinnahu la yanfa'uhu al-qada, akan tetapi tidak memberikan manfaat qadanya tadi. Difahami? Wa ila hadza dhahaba Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan pada pendapat inilah Ibnu Taimiyah yang berpendapat. Nah, kalau ana pribadi juga sama, lebih condong ke pendapat yang menyatakan tidak ada qada bagi orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Ya, antum bisa baca kemarin kitab Umdatul Fiqh, syarah Ummu Abdillah itu. Ada buku puasa 23 halaman. Syarah Durrul Bahiyah Syaukani, karya Abdullah Al-Iryani. Ya, kalau syarah-syarah yang lain itu agak tebal. Ya. Nah, ini 23 halaman. Kalau ada yang mau mengajarkannya silakan di bulan Ramadan mungkin. Li'annahum tashtaritun fil mufattirat. Lakin law qala qailun yaruddu ala hadzal qaul. Akan tetapi kalau seandainya ada yang mengatakan seraya membantah pendapat ini, pendapat siapa? Pendapat Ibnu Taimiyah yang menyatakan tidak perlu qada. Innakum idza qultum bidzalika, kalian kalau kalian mengatakan seperti itu, fa maknahu, maka maknanya annal mufattirat la faidata minha, bahwasanya pembatal puasa tersebut tidak ada faedahnya. Li'annakum tashtarituna fil mufattirat ayyakuna muta'ammidan. Kenapa? Dikarenakan kalian mempersyaratkan pada pembatal-pembatal puasa adalah pada kondisi orang yang sengaja. Wa antum taqulun idza aftara muta'ammidan fala qada'a fa kaifa dzalik. Sedangkan kalian mengatakan apabila dia sengaja membatalkan puasa maka tidak wajib mengqadha. Terus bagaimana ini? Paham antum? Dr. Vicky? Pembatal puasa dikatakan batal puasa kita kalau melakukan pembatal puasa. Syaratnya apa? Dilakukan dengan ta'ammud, sengaja kan? Ya enggak? Nah, batal puasa. Nah, sekarang kalian mengatakan kalau orang sengaja membatalkan puasa, kalian katakan tidak perlu mengqadha. Gimana ini maksudnya? Berarti kan tidak ada faedah pada pembatal puasa. Paham? Tidak ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Aku bahasanya kontradiksi. Ya, konsekuensi. Kalian kan mengatakan makan, minum, jima itu pembatal puasa. Dikatakan pembatal kalau dilakukan dengan sengaja. Ya enggak? Berarti kan ada unsur sengajanya. Nah, ini orang menyengaja batalkan puasa. Terus kalian tidak wajibkan qadha. Sebelum kita baca keterangan ini, ya sebenarnya antum bisa bantah. Sebelum keterangan ini ya. Pembatal puasa dikatakan batal kalau dia disengaja, puasanya kan batal. Ya benar? Nah, kemudian orang yang menyengaja puasa, menyengaja batalkan puasa, ya puasanya batal. Tidak ada kontradiksi. Cuman permasalahan kami tidak mengatakan mengqadha. Difahami? Itu saja. Intinya sama-sama batal. Tapi tidak mengatakan mengqadha. Al-jawab, naqul ala hadza ra'yi. Maka berdasarkan pendapat seperti ini atau keterangan seperti ini, ra'yu seperti ini, takunul mufattirat nafi'ah. Kalau begitu, pembatal puasa justru bermanfaat. Fima idza jazal fitru li udrin, yaitu pada perkara, pada kondisi yang apabila
berbuka itu atau batalkan puasa itu boleh dikarenakan udzur. Difahami? Amma idza kana li ghairi udhrin fa inna hadhil mufattirat tufsidu shaumahu wa la yalzamul qada. Adapun kalau tanpa udzur, maka pembatal puasa ini itu merusak puasa dan tidak mengharuskan qada. Difahami? Lakin jumhur ahli ilmi ala annahu yalzamu al-qada, akan tetapi jumhur mengatakan harus mengqada. Lau ta'ammadal fitru, kalau seandainya ada seseorang menyengaja untuk membatalkan puasa, bi khilafir rajul alladzi lam yasum dzalikal yaum aslan wa tarakahu muta'ammidan, berbeda dengan orang yang sengaja tidak berpuasa di hari tersebut sama sekali, aslan sama sekali, wa tarakahu muta'ammidan, dan dia meninggalkan dengan sengaja. Fa innar rajima dzahaba ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka pendapat yang rajih adalah pendapat yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, min annahu la yanfa'u al-qada, bahwasanya tidak bermanfaat bagi dia qada. Wal farqu baina hadhil mas'alah, perbedaan antara masalah ini, wa baina man syara'a fis shaum, dan antara orang yang memulai puasa, anna man syara'a fis shaum faqad iltazamahu wa alzama nafsahu bihi, bahwasanya orang yang memulai puasa maka sungguh dia telah iltizam, berupaya untuk komitmen, wa alzama nafsahu bihi, dan mengharuskan dirinya. Fa idza afsadau ulzima bi qada'ihi, tatkala dia rusak puasa tersebut maka wajib bagi dia mengqadanya. Kan nazar, seperti nazar, bi khilafi man lam yasum aslan, berbeda dengan orang yang sengaja tidak puasa. Dari sini antum bisa lihat, nampaknya Syekh Ibnu Taimiyah lebih menguatkan pendapat jumhur ya daripada pendapat Ibnu Taimiyah. Wal kafarah ihtiraman lizaman, sedangkan kafarah itu ihtiraman lizaman, sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu Ramadan. Wa bina'an ala dzalik, maka berdasarkan akan hal tersebut, lau kana hadza fi qada'i Ramadan, kalau ini terjadi pada qada' Ramadan, fa alaihil qada' bi hadzal yaum, maka cukup bagi dia mengqada' hari tersebut, alladzi jama'a fihi, yang dia menggaul padanya, wala sa'alai kafarah, dan tidak ada kafarah bagi dia, li'annahu kharijun atau khariju syahri Ramadan, dikarenakan sudah keluar dari bulan Ramadan. Faham? Maksudnya kata Syekh Ibnu Taimiyah, kalau yang terakhir ini misalkan si kurnia puasa, kurnia masih bujang, darli itu puasa, sakit sehari tidak puasa, mengkodok, pas hari mengkodok itu kelenger dia, keringat dingin, batalkan sama dia, tapi bukan makan minum pembatalnya. Wajib kafarah? Tidak wajib. Wajib mengkodok? Iya. Ulama alam zahir dari kalam Syekh Ibnu Taimiyah kayaknya menguatkan pendapat jumhur, ya, karena ada membela pendapat jumhur tadi. Difahami jelas ya? Ya. Jadi ada perbedaan kata Syekh Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah itu enggak juga sih, kayaknya beliau mentarji, menjamak gitu loh. Kalau untuk perhatikan, jadi gini, ada orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Qadha apa enggak? Menurut jumhur mengqadha kan? Menurut jumhur mengqadha. Tapi menurut Ibnu Taimiyah la yanfa'u al-qadha, tidak bermanfaat qadha. Nah, terus Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan, ya, antum perhatikan yang di bawah, ya. Kata beliau, lakin jumhur ahli ilmi annahu yalzamu al-qadha, akan tetapi jumhur menyatakan apa? Harus bagi dia mengqadha kalau sengaja, walau ta'ammadal fitru, kalau seandainya sengaja untuk batalkan. Bi khilaf ar-rajul alladzi lam yasum dzalikal yaum, berbeda dengan seseorang yang sengaja tidak berpuasa di hari tersebut, wa tarakahu muta'ammidan, dan sengaja dia tinggalkan. Menurut jumhur. Namun sama sih Syekh
Ibnu Utsaimin kayaknya lebih mencontoh ke Ibnu Taimiyah. Buktinya apa? Dia belum mengatakan fa innar rajih madzhab ila Syekhul Islam. Yang rajih itu pendapat Ibnu Taimiyah. Apa? La yanfa'ul qadha. Tidak bermanfaat baginya qadha. Nah, itu yang dikuatkan. Ibnu Utsaimin menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah, tidak wajib mengqadha. Cuman beliau agak membedakan sedikit. Agak intisar sedikit apa? Menjelaskan pendapat jumhur. Jumhur itu agak membedakan, ya, bedakan antara orang yang berpuasa sama yang tidak puasa sama sekali. Paham perbedaannya? Jelas dokter fikih? Itu loh, saya berusaha antum berhenti di situ. Walau ta'ammadal fitru, saya kan nyebutkan, lakin jumhur ahli ilmi ala annahu yalzamu al-qadha. Akan tetapi jumhur menyatakan apa? Harus mengqadha. Akar masalah kita ini apa masalahnya? Orang yang sudah berpuasa kemudian sengaja membatalkan puasa. Iya kan? Dia subuh puasa, jam 9 pagi makan, atau jam 9 pagi minum, atau hubungan badan, mengqadha hari tersebut. Jumhur mengatakan mengqadha. Difahami? Nah, bi khilaf ar-rajul alladzi lam yasum dzalikal yaum aslan wa tarakahu muta'ammidan. Berbeda dengan seseorang yang memang dari asalnya tidak berpuasa. Dia ninggalkan tanpa uzur, muta'ammidan. Qadha apa enggak? Enggak qadha. Difahami? Enggak qadha. Nah, jadi difahami di sini, orang yang tidak puasa sebulan full, sengaja dia tidak puasa, mengqadha apa enggak? Enggak mengqadha. Jadi yang jadi permasalahan tadi, orang yang membatalkan puasa dengan sengaja. Beda tidak berpuasa dengan sengaja dengan membatalkan puasa dengan sengaja. Jelas? Nah. Jelas ya? Ada orang sholat, ada orang tidak sholat sama sekali. Wajib mengqadha? Tidak wajib. Orang yang sholat tiba-tiba membatalkan puasa, membatalkan sholat, wajib dia ngulangi sholat? Wajib. Difahami? Nah. Tapi kata Ibnu Taimiyah, orang yang membatalkan puasa dengan sengaja tidak perlu mengqadha. Difahami? Makanya Ibnu Taimiyah menyebutkan di akhir itu, beliau mengatakan wal farqu baina hadil mas'alah wa baina man syara'a fis shaum. Beda antara masalah ini dan antara orang yang mulai puasa. Anna man syara'a fis shaum faqad iltazama wa alzama nafsahu. Ya. Orang yang memulai puasa berarti dia mewajibkan dirinya, harus punya komitmen. Fa idza afsadau ulzima biqada'i. Tatkala dibatalkan, maka wajib diqadha. Kan nazar bi khilafi man lam yasum aslan. Berbeda dengan orang yang tidak puasa sama sekali. Itu maksudnya apa? Jumhur itu tadi. Ya. Difahami? Jadi jumhur agak membedakan antara orang yang awalnya berpuasa kemudian dibatalkan sama orang yang tidak berpuasa sama sekali. Jelas? Yes. Nah, dari sini ini faedah ya kawan ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz, ada orang tidak berpuasa, apakah wajib dia mengqadha? Nah, di sini antum bisa memberikan jawaban. Dirinci. Padahal Ibnu Utsaimin nggak nyebutkan rinci. Tapi antum bisa simpulkan dari keterangan para ulama. Ya, disitulah buat indahnya majelis taklim, majelis ilmu. Ya, jadi ini teknik dakwah. Ya, antum buat ketika antum di tempat umum, di tempat awam, antum itu bisa memberikan jawaban yang membuat mereka itu nalarnya bisa diterima dengan mudah. Seperti ini tadi. Ketika ada pertanyaan, orang yang membatalkan puasa, orang yang tidak puasa, wajib tidak mengqadha? Antum langsung jawab, tidak wajib mengqadha. Indah tidak jawaban antum? Tidak indah jawabannya tadi.
Benar enggak jawaban antum? Benar. Nah, gimana cara indahnya jawaban tadi? Antum bisa jawab dengan jawaban seperti Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Bapak Ibu, orang yang tidak berpuasa itu ada dua kondisi. Kondisi pertama, dia memang enggak puasa dari awal. Dan antum jawab pertanyaan ketika di majelis umum, di tempat-tempat awam, itu enggak seperti ngomongnya seperti santri. Nah, bisa antum jawab dengan contoh, langsung sebutkan siapa yang antum kenal di sana. Ya. Teknik yang sebut kita dulu dapat dari Ustadz Afifuddin, ya. Dan dipraktikkan beliau di banyak daurah. Menyebut nama jamaah. Ya. Itu di kajian antum tempat umum. Sebut nama jamaah itu tadi. Itu akan memberikan bekas orang itu, ya. Apalagi antum seorang dai, seorang ustaz. Ketika antum menyebut nama dia, itu sudah bangga. Iya enggak? Antum kasih contoh. Misalnya, nih Pak Kurnia. Dari subuh Pak Kurnia enggak ada niatan untuk puasa sama sekali. 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai sepekan Ramadan. Enggak puasa sama sekali. Kemudian hari ke-7 dapat hidayah. Ingin berpuasa. Permasalahannya, dikodok apa tidak? Jawabannya enggak perlu dikodok. Ya benar? Itu di tempat umum ya, ikhwan. Nah, kemudian kondisi kedua, sebut nama yang lain. Di situ ada Pak Nasihin. Dulu nyandar dia di dinding, ya. Pak Nasihin. Ya. Antum antum lihat ya kajian anak di Tauhidur Rahman itu. Sampai ada sebagian jamaah itu ngomong, Ustaz, kalau digantikan yang lain belum tentu bisa. Bukannya kita harus berserius, ada di santri, ada sampai anak kirimkan video ke salah satu kawan, dia tahu kalau anak ngajar ya dari dulu yang ngajar kayak antum ini. Dia bilang, santai sekali mana antum ngajaran situ. Ya tempat umum harus santai. Karena bukan intinya apa yang kita sampaikan, tapi intinya mereka tertarik dulu. Itu intinya. Nah, kasih tahu antum cara metode berdakwah. Sebut tadi nama Pak Nasin. Nah, kondisi kedua misalkan Pak Nasin. Gini gambarnya. Pak Nasin ini sudah puasa. Sudah sahur, udah makan, udah bangun, sholat subuh dia. Siang hari Pak Nasin sengaja membatalkan puasa. Sengaja. Bukan karena uzur, bukan, tanpa uzur. Ternyata pas siang hari imannya enggak kuat. Ngelihat anaknya minum es boba. Ya enggak? Anak yang pertama minum es boba, anak yang kedua minum es dawet, anak yang ketiga ini tadi minum es campur. Ternyata Pak Nasihin tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ketawa itu jamaah. Disitulah ya ikhwan, ademnya majelis. Ya. Walaupun maaf ya, walaupun ada yang mau goyang antum, itu jadi pertimbangan dari pengurus-pengurus yang lain. Difahami ya? Nah, itu tadi berkaitan dengan faedah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Adapun sisanya insyaallah mungkin kita lanjutkan besok pagi ya. Itu tadi. Naktafi bihadzal qadar.